Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan video pembelajaran kita pada hari ini. Masih ingat dengan saya kan? Ya, saya Nur Aflah dari sesi 18 BKT 09, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Negeri Padang. Nah, ada yang tahu nggak ya tentang video pembelajaran kita kali ini? Ya, video pembelajaran kita kali ini tentang transformasi energi. Selamat menyaksikan. Teman-teman, ada yang tahu nggak ya apa itu transformasi energi? Transformasi energi adalah proses perubahan energi dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Proses ini terjadi sepanjang waktu, baik di dunia dan di dalam masyarakat. Ketika orang mengkonsumsi makanan, tubuh memanfaatkan energi kimia dalam ikatan makanan dan mengubahnya menjadi energi mekanik, bentuk baru dari energi kimia atau energi panas. Konsep transformasi energi dapat digambarkan dalam sejumlah kegiatan umum, seperti mesin di dalam mobil, mengubah energi gas kimia dan oksigen menjadi energi mekanik dari gerakan mesin. Proses transformasi energi dalam sistem biologi dapat dibedakan menjadi 3 proses. Yang pertama, transformasi energi oleh klorofil. Energi radiasi sinar matahari yang ditangkap oleh klorofil kemudian diubah menjadi energi kimia melalui proses fotosintesis. Energi kimia tersebut digunakan untuk menyintesis CO2 dan H2O menjadi glukosa dan senyawa kompleks lainnya sebagai energi pengikat dan penghubung inti-inti atom yang tersimpan dalam bentuk senyawa karbohidrat sebagai bahan makanan. Jadi, energi radiasi matahari yang berbentuk energi kinetik diubah menjadi energi potensial dan energi kimiawi yang disimpan dalam molekul karbohidrat dan bahan makanan lainnya sebagai energi ikatan yang menghubungkan atom-atom bakunya. Selanjutnya adalah transformasi energi oleh mitokondria. Di dalam mitokondria, energi kimia digunakan untuk mengubah karbohidrat dan senyawa lainnya sebagai energi ikatan fosfat melalui respirasi sel untuk oksidasi DNA, RNA, protein, dan lemak. Mitokondria banyak terdapat pada sel-sel otot makhluk hidup dan sel-sel saraf. Next, transformasi energi oleh sel. Kita makan terdapat energi. Energi itu kita gunakan untuk bersepeda, menyapu, membaca, dan aktivitas lainnya. Bagaimana proses perubahan energi sehingga dapat digunakan untuk beraktivitas? Manusia dan hewan adalah makhluk hidup heterotrof. Makhluk hidup heterotrof adalah makhluk hidup yang memanfaatkan sumber bahan organik atau sumber bahan yang berasal dari makhluk hidup. Energi bersumber dari makanan yang dikonsumsi. Bahan makanan ini mengandung energi kimia. Energi kimia yang kita makan akan diubah menjadi energi panas, lalu akan diubah menjadi energi gerak. Perubahan energi ini dimulai dari zat makanan yang kita makan. Jadi, energi ini akan mengalami transformasi. Di manakah transformasi energi ini terjadi? Jika kita memperhatikan sebuah pohon, di dalam pohon itu terdapat daun, bukan? Di dalam daun, ketika kita lihat di bawah mikroskop, kita akan menemukan sel tumbuhan. Di dalam sel tumbuhan terdapat kloroplas. Di dalam kloroplas terdapat klorofil.
Transformasi energi terjadi di dalam sel tumbuhan. Tumbuhan hijau memiliki klorofil atau zat hijau daun yang terdapat di dalam kloroplas. Klorofil berfungsi untuk fotosintesis. Tahukah kamu apa itu fotosintesis? Fotosintesis adalah proses yang dilakukan oleh tumbuhan untuk menghasilkan energi atau nutrisi dengan memanfaatkan cahaya matahari, terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau daun. Batang berfungsi untuk mengangkut air dan garam mineral dari akar ke daun untuk proses fotosintesis. Akar berfungsi untuk menyerap air yang mengandung unsur hara dan mineral dari dalam tanah. Daun berfungsi sebagai tempat berlangsungnya proses fotosintesis. Di dalam daun, terdapat sel daun atau tumbuhan yang mengandung kloroplas. Di dalamnya terdapat klorofil yang berperan penting bagi proses fotosintesis. Kemudian, ada granum yang tersusun dari kumpulan tilakoid. Dalam proses reaksinya, fotosintesis dibagi menjadi dua. Reaksi terang, yaitu reaksi fotosintesis di mana klorofil mengubah energi matahari menjadi energi kimia. Reaksi terang membutuhkan cahaya, karena itu harus terjadi di siang hari. Reaksi gelap, yaitu reaksi fotosintesis yang tidak membutuhkan cahaya. Pada reaksi gelap ini terjadi proses pembentukan karbohidrat melalui pengubahan karbon dioksida dan air. Proses fotosintesis dimulai dari cahaya mencapai sel-sel daun yang mengandung zat hijau daun. Daun menyerap energi cahaya dan mengubahnya menjadi energi kimia. Udara yang mengandung karbon dioksida masuk ke dalam daun. Selanjutnya, karbon dioksida tersebut menyebar di antara sel-sel daun. Akan menyerap air yang dibutuhkan tanaman untuk proses fotosintesis. Air tersebut mengalir dari akar menuju batang, kemudian ke daun. Molekul air dipecah oleh energi cahaya menjadi oksigen dan hidrogen. Molekul hidrogen bergabung dengan molekul karbon dioksida membentuk glukosa, dan hasil fotosintesis yang berupa glukosa akan menjadi makanan tumbuhan dan oksigen yang akan dilepas ke udara. Proses fotosintesis dapat diuraikan menjadi air ditambah karbon dioksida masuk ke kloroplas dengan bantuan cahaya menghasilkan glukosa dan oksigen. Adapun reaksi kimia fotosintesis yaitu 6H2O tambah 6CO2 menjadi C6H12O6 tambah 6O2. Intensitas cahaya. Laju fotosintesis tinggi ketika intensitas cahaya matahari sangat banyak. Konsentrasi karbon dioksida. Semakin banyak karbon dioksida di udara, makin banyak jumlah bahan yang dapat digunakan tumbuhan untuk melangsungkan fotosintesis. Suhu. Suhu yang optimal diperlukan untuk mengaktifkan enzim-enzim yang bekerja dalam proses fotosintesis. Kadar air. Kekurangan air akan menyebabkan stomata menutup sehingga akan menghambat penyerapan karbon dioksida yang akhirnya dapat menurunkan laju fotosintesis. Kadar fotosintat. Jika kadar fotosintat berkurang, laju fotosintesis akan naik. Tahap pertumbuhan. Tumbuhan yang baru tumbuh membutuhkan banyak energi daripada tumbuhan dewasa. Metabolisme karbohidrat. Apa itu karbohidrat? Karbohidrat adalah sumber energi bagi tubuh yang tersusun dari unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Struktur karbohidrat seperti pada gambar di bawah ini. Klasifikasi karbohidrat: yang pertama monosakarida yang terdiri dari 1 gugus gula, yang kedua disakarida yang terdiri atas 2 gugus gula, dan yang ketiga polisakarida yang terdiri atas banyak gugus gula. Metabolisme. Metabolisme adalah reaksi biokimia dalam proses pembentukan atau pembuatan energi yang dibutuhkan tubuh pada makhluk hidup. Katabolisme adalah reaksi penguraian, sedangkan anabolisme adalah reaksi penyusun. Empat tahap metabolisme: yang pertama glikolisis, yang kedua dekarboksilasi oksidatif, yang ketiga siklus Krebs, dan yang keempat transport elektron.
Sumber-sumber karbohidrat yang pertama biji-bijian, yaitu beras, jagung, gandum, dan sebagainya. Yang kedua buah-buahan, yaitu semua jenis buah yang rasanya manis. Yang ketiga daun-daunan, yaitu sayur-sayuran yang berwarna hijau. Dan yang keempat adalah umbi-umbian, yaitu ubi jalar, ubi kayu, keladi, kentang, dan sebagainya. Yang selanjutnya adalah fungsi karbohidrat. Yang pertama, sumber energi utama. Kedua, membatasi asupan kalori. Ketiga, menurunkan resiko penyakit tertentu. Keempat, penentu indeks glikemik. Dan yang kelima, meningkatkan massa otot. Sekianlah materi tentang transformasi energi. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.